Webcam kemarin kan udah cukup cakep ya secara hasilnya. Tapi kali ini gue pengen bawain yang lebih lengkapnya secara fitur nih. Dan secara harga juga lebih murah. Tapi ya memang gak bisa bandingkan saat ini ya, one on one ya. Karena secara hasil agak beda sih. Tapi minimal ya harganya murah, fiturnya lengkap. Bisa jadi kayak alat pertama gitulah sebelum kalian upgrade lagi nantinya. So apa itu? Yuk kita bahas. Ini dia Tech Gear Sentinel 2K. Sebelum gue masuk ke produknya, mungkin kalian agak asik ya sama nama brand Tech Gear ini. So, Tech Gear itu brand dari Singapura dan soal after sales juga udah resmi ya ditangani sama pihak Techwear yang ada di Indo juga. Jadi untuk Techwear dan Tech Gear ini sebenarnya kayak beda brand tapi dipegang sama distributor yang sama kayak kesini deh. So, kalian udah gak perlu khawatir untuk garansinya bakal diurus sama pihak Indonya kok. Back to the topic, desain dari webcam ini cukup menarik ya. Kayak webcamnya Logitech yang mahal itu, yang gaming itu ya. Jadi secara desain ini gue approve ya, karena ini udah banyak di approve sama orang-orang juga lah. Secara desainnya udah bagus gitu. Dan kan juga bisa putar secara luasa di webcam ini gitu. Bisa ke depan ataupun 360 derajat. Jadi udah ya semua kalian lah, puter-puternya udah leluasa gitu. Soal hasil atau spek di atas kertas juga ini udah support 2K ya. Dan lebih lengkapnya kita bakal bahasnya nanti di pengetesannya. Di awal kan gue sempat mention fitur lebihnya. Apa kira-kira fitur lebihnya? Di bagian bawahnya itu kan tuh bakal nemu sebuah lubang untuk tripod. Dibanding yang versi sebelumnya yang kita pernah bahas webcam juga gitu, mereka nggak pasang lubang apapun di situ. Dan soal privasi juga di webcam ini juga lebih terjamin ya. Dia ada cover secara fisik gitu, bisa nutup si lensa kamera itu, jadi nggak bisa kelihatan apa-apa tuh. Kira-kira dengan fitur lebih itu kalian berharap harga dari webcam ini berapa kira-kira? Nah, harga webcam ini tuh cuma dibanderol dengan harga di 264.900 aja. Karena kalian udah tahu harganya, jadi tolong maksimalkan ekspektasinya di harga itu. Jangan kepikiran sampai harga mahal. Jadi ini gue gak bakal juga bandingin sama yang price-nya di 1 jutaan ke atas ya. Cukup di range harga ini aja yang gue mungkin jadikan perbandingan. So nggak usah lama-lama lagi, coba kita lihat dan kita nilai bareng-bareng soal daleman atau speknya itu apakah bener-bener sebagus itu atau enggak. Yuk kita lihat hasilnya. Nah, begini suara yang bisa dihasilkan dari mic bawaan webcamnya. Kalau menurut gue pribadi suara micnya sih udah cukup bagus ya. Dan ya bagus ini dengan harganya nih worth it banget. Secara suaranya udah mantep pokoknya. Terdengar jelas, clear, dan ya memang backgroundnya bakal kayak terdengar gitu kalau ada suara background ya. Nah, bagaimana kalau hasilnya? Nah, secara hasilnya juga menurut gue ini cukup bagus dengan lighting ya. Ini gue di sini ada lighting buat syuting biasanya ya. Jadi ini kenapa punya hasil yang cukup bagus. Tapi kalau nggak dipakai lighting, kayaknya bisa dibilang ini kayaknya bakal B aja hasilnya. Nah, menurut kalian bagaimana hasilnya? Ini kalau pakai lighting dan juga gue kasih kalian lihat hasilnya kalau nggak pakai lighting. Setelah itu gue bakal kasih tahu kalian dia bisa di resolusi apa dan berapa fps ya. Nah ini hasil kalau videonya 4K ya. Dan ya kalau 4K memang pasti ada hitam di kiri kanan, tapi pasti di set ke HD ataupun kalian tinggal crop aja sih kalau webcam ya. Kita coba dengan hasil tanpa lighting ini. Nah ini hasilnya kalau nggak pakai lighting, bagaimana menurut kalian hasilnya? Apakah bagus, apakah jelek? Ya kayaknya sih kurang oke ya kalau dengan tanpa lighting ya hasilnya, tapi ya masih tetap dapat diterima sama kita lah, masih enak gitu kelihatannya. Oke, di sini ini gue nampilin layar yang di sebelah sana ya, karena ini OBS ini bakal memanjang gitu loh. Jadi kita coba cek hasilnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Dia itu punya di resolusinya 2K ya kan. Coba 2K nya maksimal di 30 fps, sedangkan kita coba ke Full HD ya. Oke, ini Full HD. Dia bisa di 30 juga. Oke, coba HD saja. Oke, HD 720. Ini 720 nih. Harusnya dia makin ngezoom ya dia. Oke. Highest FPS-nya juga cuma di 30. Memang berarti nggak bisa di set. Oke, berarti kita bisa simpulkan kalau ini webcam cuma bisa 30 fps dengan resolusi maksimal di 2K. Oke, jadi gitu sih kesimpulannya. So, apakah menurut gue ini worth it?
Ya, ini menurut gue sih worth it buat kalian yang mau gantiin webcam laptop kalian. Kalau kalian laptopnya gaming atau yang under 20 juta deh. Itu secara webcam pasti agak burik ya. Entah itu laptop 20 jutaan atau under 10 juta. Itu pasti kurang gitu. Dan ini cukup oke ya buat ngegantiin si webcam bawaannya itu. Ataupun kalian yang baru beli PC, baru rakit PC, dan webcam itu cukup penting ya, entah kalian mau video call ataupun kerjaan Zoom call, itu penting banget. Jadi ini secara harga ini masuk banget ya buat kalian yang baru mau pasang. Jadi, nah kalau kalian mau upgrade, nyari hasil yang lebih bagus, baru kalian upgrade ke versi yang gue sempat bahas sebelumnya ataupun yang 1 jutaan deh. So ini worth it kalau buat kalian yang baru mau mulai pakai gitu ya, kayak permulaan lah gitu. Dan secara hasil juga cukup oke kok. Memang tidak sebagus yang mahal dia, karena ada harga ada kualitas juga tentunya secara lensa. Kita nggak bisa pungkiri lah. Tapi untuk permulaan ini oke banget. So mungkin segitu dulu untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini, channel ini bermanfaat dan kasih tau gua produk apa lagi yang pengen gua bahas. Segitu dulu. Gua Mike pamit undur diri. Bye bye.